Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sama saya di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, atau nanti kita akan sebut IMK gitu, singkatnya aja. Ini adalah pertemuan pertama kita di kuliah full online ini. Nama saya Agus Priyadi. Untuk kontak WA ya, sudah ada di Ciakat. Kemudian nanti di sini juga akan saya sampaikan untuk email saya yang nanti bisa Anda gunakan ketika ingin mengumpulkan tugas-tugas ya, mungkin ya, akan saya sampaikan. Nah, untuk pertemuan pertama ini ya kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita dari awal ini, pertama ini, sampai nanti di akhir lancar tanpa kendala gitu ya. Nah, karena ini kuliah full online, jadi saya hanya satu arah saja. Nanti interaksi kita hanya dari chat saja, mungkin dari komentar di Siakat, atau kalian bisa chat melalui nomor kontak WA saya yang tercantum di Siakat. Ya, boleh nanti kalau misalkan ada kendala, kemudian untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya nanti boleh melalui email ataupun chat WA gitu ya. Mohon kerjasamanya. Nanti kalian bisa memberikan review bunga merah gitu ya. Jadi biar kita sama-sama enak ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini ya, kontrak kuliahnya yang pertama adalah untuk nilai akhir. Untuk nilai akhir itu nanti akan saya ambil dari presensi, dari tugas harian, kemudian UTS dan juga UAS. Nah, untuk presensinya pastinya kalian harus memberikan review ya, review bunga merah melalui Siakat gitu ya. Nah, untuk presensi kehadiran itu totalnya adalah 16 kali pertemuan. Maksimal absen atau tidak mengikuti perkuliahan atau tidak mengisi presensi itu adalah 4 kali. Oke, ini kontak WA saya dan juga email sudah saya cantumkan. Kemudian untuk materinya nanti akan saya posting melalui Google Drive. Kemudian link untuk mengakses Google Drive-nya nanti akan saya cantumkan ya, selalu saya cantumkan di Siakat. Jadi kalian bisa mengakses, kalian boleh download, kalian bisa baca-baca. Oke? Ya, kita langsung saja masuk ke IMK-nya. Nah, di sini untuk pendahuluan ya IMK ada 6 sub poin penting yang akan kita bahas di pertemuan pertama kita ini. Yang pertama adalah pengertian dari IMK, kemudian tujuan IMK, perkembangan IMK, ruang lingkup IMK, kemudian antarmuka manusia dan komputer, dan yang terakhir adalah bidang studi yang berperan dalam IMK ini. Ya, IMK tadi interaksi manusia dan komputer ya. Oke, kita langsung saja pada pengertiannya. Pengertiannya IMK ya, yang pertama interaksi dulu. Interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi
dikatakan interaksi ya apabila ada komunikasi dari dua atau lebih objek. Itu nggih. Kalau ngomong sendiri ya itu nggak ada interaksinya ya. Kemudian interaksi manusia dan komputer itu merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung. Nah, ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian pengertian IMK yang menurut ACM Sikji ya tahun 92 mendefinisikan interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Nah, definisi interaksi manusia dan komputer berdasarkan pengertian tersebut ya, adalah disiplin ilmu yang mempelajari komunikasi dua arah yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu antara pengguna atau user dengan komputer. Interaksi manusia dan komputer tidak hanya pada tampilan interface-nya saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pemakai, ya, implementasi sistem rancangannya dan fenomena lingkungannya. Misalnya, sistem tersebut mudah dioperasikan, dipelajari, dan lain sebagainya. Jadi, dengan adanya komputer, ya kita pastinya bisa terbantu, pekerjaan jadi lebih mudah, ya. Tetapi apabila kita menggunakan sistem yang sulit dioperasikan, ya itu tidak akan mempermudah, gitu ya. Harus bisa mudah dioperasikan, mudah dipelajari, kemudian juga processingnya juga lebih cepat. Dalam proses perancangan sistem, perancang sistem atau desainer itu perlu mengetahui bagaimana berpikir dalam lingkup tugas penggunanya atau usernya yang sesungguhnya dan menerjemahkannya ke dalam sistem. Jadi seorang desainer, ya, programmer yang membuat sistem itu harus tahu dulu ini penggunanya ingin menggunakan sistem ini untuk apa, tujuannya apa, itu harus tahu dulu. Kemudian cara kerjanya bagaimana, itu harus diketahui. Kemudian seorang desainer atau programmer ini menerjemahkan tugasnya tadi, tujuannya apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, itu diterjemahkan ke dalam sebuah sistem, menjadi sebuah aplikasi sistem untuk mendukung kinerja dari usernya atau penggunanya. Nah, ini adalah gambar pola pikir perancang sistem. Jadi desainer ini harus tahu tugas-tugas user yang nantinya diterjemahkan dan menjadi sistem yang tereksekusi, ya, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian tujuan dari IMK adalah yang pertama menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable. Sistem yang dibuat memiliki manfaat dan mudah dioperasikan baik user individu maupun berkelompok. Jadi sebuah sistem itu ya seperti yang tadi saya sampaikan, sistem itu harus bisa bermanfaat sesuai dengan tujuan dari usernya, pengennya gimana sih, tujuannya apa. Jadi sistem itu harus diterjemahkan sehingga sistem itu bisa membantu user mencapai tujuan yang diinginkan, gitu ya. Dan sistem ini harus bisa digunakan oleh individu saja ataupun berkelompok. Kemudian yang berikutnya adalah fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user.
Nah, ini sama lagi ya. Jadi kalau usernya prosesnya misalkan ya, kita misalkan saja sistem pencatatan dari stok barang yang ada di gudang. Nah, tentunya pencatatan stok barang yang ada di gudang itu tidak hanya berdasarkan yang ada di gudang saja, tapi harus ada keluar masuknya bagaimana ya. Jadi itu kan prosesnya, barang masuk itu seperti apa, dicatat dulu berapa yang masuk, kemudian keluar berapa yang keluar, keluarnya kemana, yang masuk dari mana, itu harus ada. Jadi sistem itu berfungsi dengan baik sesuai dengan alur yang harus dikerjakan oleh usernya. Kemudian sebuah sistem itu harus ada keamanannya ya. Semakin meningkatnya teknologi informasi, maka faktor keamanan ini sangat penting untuk ditambahkan dalam sistem yang akan dibuat. Jadi dengan menggunakan sistem ini harus terjamin keamanan dari usernya, gitu ya. Seperti jangan seperti mungkin yang kemarin sempat viral, data dari mayoritas penduduk Indonesia itu bocor gitu ya, diambil oleh hacker, kemudian diperjualbelikan. Bahkan saya sempat membaca ada foto selfie, kemudian ada foto KTP, dan juga selfie dengan membawa KTP itu diperjualbelikan juga. Nah, itu artinya sistemnya itu kurang aman gitu ya. Kemudian tujuannya yang selanjutnya adalah efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini sangat berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, ya. Nah, kalau sistemnya terlalu ribet, ya, itu processingnya lama, itu juga akan sangat menghambat kinerja dari penggunanya. Kalau kita berbicara dengan tentang IMK, itu pasti berhubungan dengan sejarah dari perkembangan komputer, ya. Karena IMK kan interaksi manusia dan komputer. Jadi pastinya berhubungan dengan sejarah perkembangan komputer. Nah, perkembangan komputer di sini seperti yang dijelaskan ya. Interaksi manusia dan komputer itu dimulai pada tahun 50-an ketika komputer pertama kali diperkenalkan secara komersil. Komputer yang diperkenalkan ini sangat sulit dipakai dan tidak praktis. Ya, seperti yang terlihat pada gambar. Presentasikan gini aja. Seperti yang terlihat pada gambar ya. Ini komputernya generasi pertama, dikembangkan antara tahun 40 sampai tahun 56. Ya. Kenapa sih kok dikatakan komputer yang pertama kali dikomersilkan itu sulit dipakai dan tidak praktis? Ya, ini sudah disebutkan juga. Faktor penyebab sulitnya penggunaan komputer generasi yang pertama. Satu, ukurannya besar. Bisa dilihat satu ruangan ini penuh. Ya, ini hanya untuk satu komputer saja. Kemudian harganya yang mahal. Membutuhkan ruang yang luas dengan pendingin, otomatis kalau ruangannya luas, pendinginnya juga pasti harus banyak. Ya kan, itu pasti membutuhkan dana juga sehingga dikatakan harganya mahal. Kemudian pendingin yang banyak itu juga membutuhkan listrik yang besar. Nah, ini ya, membutuhkan listrik dengan daya yang besar. Untuk menyalakan komputernya saja sebesar itu dayanya berapa? Tidak mungkin hanya 20-30 watt, ya, nggak mungkin. Kemudian ditambah lagi dengan harus ada mesin pendingin.
yang tentunya itu akan menambahi beban daya dari listriknya. Kemudian pada tahun 70-an komputer mengalami perkembangan penggunaan teknologi yang cukup cepat, mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan. Jadi pada tahun 70-an itu dunia pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan lain sebagainya itu sudah mulai menggunakan komputer. Nah, pada tahun 70-an ini komputer yang digunakan tidak sebesar komputer generasi pertama. Jadi dia lebih kecil. Anda bisa lihat di situ komputer IBM ya, pada tahun 64 sampai 71 seperti ini. Jadi tidak sebesar yang tadi ya. Jadi lebih ringkas, penggunaannya kemungkinan membutuhkan daya listrik yang lebih sedikit dan juga ruang yang tidak terlalu besar. Nah, pada tahun 80-an ya, peneliti akademis mengenalkan istilah yang namanya Human Computer Interaction atau HCI, atau bahasa Indonesianya interaksi manusia dan komputer. Nah, ini dengan fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik saja. Jadi tidak hanya dari yang besar dikecilkan saja, tidak hanya itu. Ya, jadi ada perancangan antarmuka supaya lebih nyaman untuk digunakan oleh usernya. Ini adalah evolusi antarmuka di komputernya. Ya. Tahun 50-an itu switch panel ya, ini lebih ke hardware-nya. Kemudian 60-70-an itu sudah ada yang namanya COBOL dan Fortran, itu bahasa pemrograman. Kemudian tahun 70 sampai 90-an itu antarmuka instruksi. Nah, ini di 80-an sudah ada yang namanya multimedia, ada grafiknya. Lalu tahun 90-an ini sudah dikenalkan yang namanya networking atau jaringan. Jadi tidak hanya digunakan oleh satu individu saja, tapi beberapa individu atau mungkin dalam sebuah perusahaan itu bisa saling terhubung. Ya, kalau sekarang kan internet itu ya. Kalau dulu mungkin belum ada internet ya, cuman satu gedung saja networkingnya. Kemudian tahun 2000-an itu antarmukanya berkembang dengan luas, dikembangkannya mobile device dengan interaktif screen. Nah, sekarang banyak sekali ya, bahkan mungkin kalau mobile device yang menggunakan papan ketik biasa itu QWERTY aja udah ketinggalan, sekarang semuanya touchscreen ya, jadi satu layar penuh, lebih interaktif. Kemudian ini adalah diagram konteks IMK ya. Jelasannya, interaksi manusia dan komputer memiliki 3 komponen, yaitu manusia jelas, kemudian komputer, dan juga interaksinya. Nah, ini manusianya atau sebagai usernya. Kemudian di sini ada sistem komputer dan juga antarmukanya. Jadi tampilannya di sini ini yang memproses. Kita nggak bisa melihat processingnya bagaimana bisa ketika kita menekan huruf A bisa muncul huruf A gitu, processingnya kan nggak kelihatan gitu ya. Cuman kita bisa lihat langsung saja muncul huruf A. Nah, itu adalah antarmukanya. Oke. Konteks interaksi manusia dan komputer itu dikenal dengan UHCD ya.
yaitu yang pertama U atau user atau konteks tempat user berada. Nah, ini nanti ada beberapa ya. Yang pertama, U number one, organisasi sosial dan lingkungan kerja ya, yang meliputi aspek sosial, organisasi, kultur kerja, alur kerja, hierarki organisasi, aktivitas global organisasi, dan juga kebutuhan organisasi. Kemudian yang kedua, pengguna yang menggunakan aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketiga, proses adaptasi manusia dan komputer. Jadi ada adaptasi sistem. Jadi adaptasi sistem itu kostumisasi atau editing ya sistemnya supaya bisa custom. Kemudian adaptasi pengguna, ini kenyamanan belajar, metode pelatihan. Kemudian panduan pengguna, manual penggunaan, kemudian dokumentasi sistem, maintenance sistem, dan juga penanganan error. Jadi kalau kita membuat sebuah sistem sendiri, itu harus ada yang namanya manual penggunanya, supaya apabila ada orang lain yang ingin menggunakan itu bisa tahu, oh langkahnya seperti ini gitu ya. Sama seperti kalau kita membeli barang-barang elektronik itu biasanya ada manual guide. Tidak hanya alat-alat elektronik saja, tapi kendaraan pun juga ada manual guide-nya gitu ya. Tentunya harus ada maintenance dan juga penanganan error. Kemudian yang kedua adalah age atau human, manusianya. Yang pertama, pemrosesan informasi pada manusia. Bagaimana agar sistem mudah dipahami, dipelajari, dan digunakan. Jadi, dari manusianya itu sendiri dipahami dulu, apa sih yang dibutuhkan. Kemudian dibuatlah sistem. Nah, sistemnya itu harus mudah dipahami dan dipelajari. Kemudian juga dari manusianya itu pasti ada ingatan dan persepsi, perhatian, penyelesaian masalah, pembelajaran, dan perolehan kemahiran, dan juga motivasi. Kemudian yang kedua, konteks human yang kedua adalah penggunaan bahasa, cara komunikasi, dan interaksi manusia terhadap mesin. Penggunaan bahasa untuk menciptakan interaksi yang nyaman. Jadi kalau kita membuat sebuah sistem, ya misalkan untuk orang Indonesia, ya kita membuat sistem dengan menggunakan bahasa negara lain, misalkan seperti Rusia yang mungkin jarang orang Indonesia tahu bahasanya. Tulisannya, bacanya gimana, artinya gimana, kita nggak ngerti ya. Jadi dengan bahasa yang mudah saja digunakan ya, mungkin kalau pengen yang general ya bahasa Inggris, karena itu bahasa internasional, semuanya pasti pakai ya bahasa Inggris. Dan juga kalau sudah pasti penggunanya adalah orang Indonesia, kita kasih saja menggunakan bahasa Indonesia. Ya, supaya lebih mudah untuk digunakan, jadi interaksinya lebih mudah, penggunaannya bisa lebih mudah ya. Penggunaan bahasa itu nanti ada sintaks, sematics, dan pragmatik. Kemudian ada penggunaan bahasa khusus, simbol, interaksi dalam bentuk grafik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada faktor ergonomi. Nah, ini faktor ergonomi pastinya berhubungan dengan kenyamanan dalam penggunaan sistem. Kemudian ada penyusunan tampilan layar di sana, sensor dan efek persepsi teknologi tampilan layar, kognitif dan keterbatasan sensor manusia, kelelahan dan kesehatan pengguna. Ini harus benar-benar
diperhitungkan, ya. Jadi kalau tampilannya terlalu mencolok, ya, itu sangat mengganggu untuk mata, ya. Jadi penggunanya pastinya akan menjadi lebih mudah atau lebih cepat lelah, dan itu akan mengganggu kesehatan dari pengguna, gitu. Kemudian dari faktor konteks yang ketiga, C atau computer atau komputer, gitu ya. Nah, yang pertama, garansi masukan dan keluaran konstruksi teknis peralatan input-output yang menghubungkan manusia dan mesin komputer, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan input-output device. Jadi, tentunya untuk bisa digunakan, ya, sistem itu harus ada yang namanya hardware atau perangkat keras untuk inputnya. Nah, biasanya untuk inputnya yang biasa, ya, itu biasanya sih cuman kita perlu keyboard, mouse, itu adalah perangkat input. Kemudian outputnya itu biasanya bisa printer, ya, bisa speaker, itu juga bisa output seperti itu. Kemudian yang kedua, berbagai teknik dialog, ya, interaksi dapat dilihat sebagai dialog antara manusia dan komputer. Nah, ini bisa saja dengan menggunakan seperti message box itu, ya. Jadi, apakah Anda yakin ingin keluar menutup aplikasi, ya atau tidak? Ingin menyimpan dokumen ini, ya atau tidak? Ya, seperti itu, ya. Interaksi dialog. Kemudian yang ketiga, model atau gaya dialog. Penggunaan gaya metode dalam interaksi manusia. Gaya interaksi yang umum dipakai itu adalah antarmuka baris perintah atau command line, bahasa sehari-hari, pertanyaan atau jawaban, dan dialog pertanyaan. Ini seperti ini, ya. Kemudian yang keempat, ya, komputer grafik. Konsep dasar pada tampilan grafis komputer geometri 2 dan 3 dimensi, ya. Sekarang udah berkembang banget. Kita bisa melihat kalau zaman dulu animasi hanya 2 dimensi, sekarang kita bisa lihat yang 3 dimensi, gitu. Transformasi linear dan juga tampilan warna. Ini berhubungan dengan grafisnya, kita bisa memberikan efek-efek yang bisa membuat kita menjadi lebih nyaman dan lebih tertarik dalam menggunakan sistem itu. Yang kelima, merancang dialog secara keseluruhan, jadi semuanya, ya. Jadi seperti tadi ada pertanyaan tadi, yakin mau disimpan atau tidak. Kemudian di sini disebutkan juga icons, ya, ada menus, ada pointer. Nah, itu bisa kita buat menjadi lebih menarik supaya penggunanya juga lebih nyaman. Tapi jangan hanya menarik saja, ya, tapi harus bisa sesuai dengan fungsinya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah konteks D atau development, atau dalam bahasa Indonesia disebut proses pengembangan. Ini ada beberapa juga. Yang pertama, pendekatan desain, penggunaan metode pengembangan software. Jadi tentunya sistem yang sudah kita buat atau yang akan kita buat itu kita harus desain dulu. Jadi kalau mungkin kayak prototyping seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, teknik dan cara untuk implementasi, metode implementasi, pembuatan prototype, ya, representasi data, dan algoritma penggunaan tool untuk membantu proses implementasi. Nah, ini nanti untuk algoritma banyak sekali, ya.
Kemudian yang ketiga, teknik evaluasi. Ini mengevaluasi kualitas software yang dihasilkan. Jadi sudah di prototyping, sudah didesain, kemudian dievaluasi dulu. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum? Oke, ini tentunya harus dites dulu. Biasanya mungkin di laboratorium ya, laboratorium atau ruang praktek komputer itu. Kemudian dilakukan contoh sistem dan studi kasus. Ya, jadi udah diuji coba, uji cobanya menggunakan seperti studi kasus. Gitu. Nah, ini adalah antarmuka manusia dan komputer. Ini input device-nya ya, contohnya adalah mouse dan keyboard. Kemudian nanti di dalam komputer itu ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit, dan juga ada memory unit. Nah, kemudian ada output device-nya, contohnya adalah monitor, printer, gini ya. Kemudian ada juga secondary storage, ini biasanya ada hard disk, CD, DVD. Kalau floppy sekarang jarang ya, jarang sekali, bahkan mungkin sudah ditinggalkan. Sekarang sudah ada SSD, ada juga flash disk gitu ya. Untuk CD dan DVD itu pun katanya sekarang sih udah jarang banget ada yang pakai. Sekarang pakainya flash disk. Nah, antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Antarmuka pengguna ini menggabungkan elemen sistem, elemen pengguna, dan interaksi di antara keduanya. Tetapi tampilan antarmuka akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peralatan yang memadai. Jadi kalau misalkan ya ada komputernya, ada manusianya, sudah ada sistemnya, kemudian di sana hanya disediakan keyboard saja, ya itu sebenarnya kita bisa mengoperasikan komputernya yang kita miliki, sistemnya kita operasikan hanya dengan keyboard saja, itu bisa. Cuman itu mungkin untuk beberapa orang itu kurang nyaman. Oke, makanya ditambahkan yang namanya mouse. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat interface atau antarmuka yaitu yang pertama adalah user friendly atau ramah dengan pengguna. Ramah dengan pengguna maksudnya antarmuka yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, dan pengguna merasa nyaman menggunakan interface tersebut. Berkualitas tinggi, yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas, dan sering ditiru. Kemudian pentingnya perancangan antarmuka pengguna yang baik karena ya mengurangi biaya penulisan program, mempermudah penjualan produk, meningkatkan kegunaan komputer pada organisasi. Jadi dengan antarmuka yang baik ya, user friendly, itu akan membuat penulisan programnya itu biayanya berkurang, penggunaannya juga lebih mudah gitu ya. Dampak antarmuka pengguna yang baik yaitu peningkatan produktivitas. Jadi kenapa kita menggunakan sistem? Supaya produktivitas kita meningkat. Dalam mengerjakan tugas kita bisa lebih cepat, bisa lebih outputnya bisa lebih cepat gitu ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu lebih mudah. Kemudian mengurangi biaya pelatihan pegawai ya, karena sudah ada sistem. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, pencatatan stok barang yang ada di gudang. Nah, kalau ada sistem, kita cukup satu orang saja nih, ngetik aja yang masuk berapa, oh masuk 1, ngetik aja, itu udah
selesai. Ya, jadi nggak terlalu banyak orang. Kemudian mencegah pengambil alihan pegawai, kepuasan pengguna, produksi hasil dan kualitas yang lebih baik. Jadi kalau pelaporan manual biasanya kan tulisannya ya begitulah ya. Kadang ada yang tulisannya bagus dan mudah dibaca, kadang juga ada yang tulisannya kurang mudah untuk dibaca ya. Strategi pengembangan antarmuka ya, itu harus memperhatikan yang pertama pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Dia harus tahu dulu bahwa sistem itu nanti pasti akan digunakan oleh manusia. Gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog, penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem, teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil prototipe yang telah digunakan. Jadi kalau kita mengembangkan antarmuka sistem, ya, itu kita seperti yang tadi sih sudah saya sampaikan juga, kita harus punya prototipenya dulu. Desainnya seperti apa sih, gitu ya. Kemudian kalau sudah jadi kita buat. Nah, kalau sudah jadi pembuatannya dievaluasi dulu. Penggunanya siapa? Kita yang buat, penggunanya klien, kita tampilkan, kita presentasikan. Apakah sudah layak untuk dipakai? Itu ada di evaluasi. Kemudian ini adalah yang poin yang terakhir ya, bidang studi yang berperan dalam IMK. Ini ada cukup banyak, ya. Ini materinya nanti akan saya bagikan ya, berupa PDF yang lebih lengkap dan juga presentasi ini nanti juga akan saya lampirkan di Google Drive ya. Nanti kalian bisa akses. Untuk membangun suatu interaksi antara manusia dan komputer yang baik diperlukan dukungan pengetahuan bidang studi atau ilmu lain. Jadi kita nggak bisa mengembangkan sistem tanpa atau melupakan bidang studi yang lainnya. Nah, ini adalah bidang-bidang studi yang berperan atau terkait terhadap interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah teknik elektronika atau ilmu komputer. Ini bidang ini membantu memahami perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam merancang interaksi manusia dan komputer. Ya, pastinya dengan yang namanya ilmu komputer itu nanti dikenalkan dengan yang namanya output itu apa sih, yang namanya input itu apa, proses itu apa, bagaimana sih kita bisa menginputkan kok bisa tampil itu bagaimana, ya, itu pastinya ada di ilmu komputer yang bisa menjelaskan. Kemudian bidang psikologi. Bidang ini memberikan pemahaman tentang sifat dan kebiasaan manusia yang berbeda-beda, kemampuan kognitif dalam memecahkan masalah, dan keterampilan motorik pengguna yang beraneka ragam. Nah, pastinya satu manusia dengan manusia lain pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kecepatan pemahaman manusia satu dengan manusia yang lain pastinya berbeda. Meskipun mereka kembar, kepalanya beda gitu ya, kepalanya pasti beda. Isi kepalanya beda, otaknya ya, isi otaknya berbeda. Jadi tidak mungkin walaupun kembar sama persis yang dipikiran, misalkan sekarang yang ada orang kembar A dan B, yang A mikirin minum, yang B jadi mikirin minum kembar,
sama persis dalam waktu yang bersamaan itu tidak mungkin menurut saya. Gitu. Karena saya juga sering melihat orang kembar ya pemikirannya berbeda juga ada. Ya, tidak semuanya sama. Kemudian perancangan grafis dan tipografi. Nah, bidang ini memberikan pemahaman tentang penggunaan rancangan grafis seperti gambar akan lebih bermakna daripada teks atau tulisan. Nah, makanya di komputer itu ada yang namanya icon, gitu ya. Kenapa kok harus ada icon? Supaya penggunanya lebih mudah dalam mencari sistem atau aplikasi yang akan digunakan. Ya, semua semua aplikasi pasti memiliki icon yang berbeda dari aplikasi yang lainnya, supaya tidak mudah untuk salah gitu ya. Yang mau dijalankan yang aplikasi A, tapi kok yang jalan aplikasi B, nah, gitu. Jadi penggunaan gambar ini sangat penting. Selain icon, ya mungkin bukan hanya icon untuk menjalankan saja, tapi di dalam aplikasi atau sistem itu biasanya juga ada yang berbeda-beda ya ikonnya. Open open dokumen dengan create new document itu pasti ikonnya beda. Nah, itu bidang studi grafis itu peranannya di situ. Kemudian ada ergonomik. Bidang ini membahas tentang aspek fisik yang mendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Karena manusia bekerja di depan komputer memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi bentuk keyboard, bentuk mouse, posisi duduk, dan lain sebagainya itu dipikirkan oleh bidang ergonomik ini. Oke, jadi ada mouse gaming yang posisinya nggak seperti, bentuknya nggak seperti mouse yang biasa digunakan. Itu ada ya, jadi yang bentuknya bukan horizontal tapi vertikal, mouse-nya berdiri. Itu ada. Kalau kalian gamer, mungkin sudah pernah melihat juga ya. Kemudian ada juga bidang antropologi. Bidang ini memberikan pemahaman tentang cara kerja manusia yang kadang berkelompok, baik pada waktu dan tempat yang sama maupun berbeda. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa orang yang mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian ada juga linguistik ya, linguistik, lingua, bahasa ya. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bidang ini akan membantu dalam menciptakan suatu dialog yang diperlukan untuk komunikasi yang memadai antara user dan juga komputer. Dialog di sini biasanya menggunakan bahasa khusus seperti bahasa grafis, menu, bahasa perintah, dan lain-lain. Kemudian ada juga bidang sosiologi. Bidang ini memberikan pemahaman tentang pengaruh interaksi manusia dan komputer dengan aspek sosial masyarakat. Ini yang biasanya sih kayak sosial media itu ya, pastinya itu sudah dipikirkan supaya kenapa sih harus ada sosial media ya, karena untuk mempermudah masyarakat bersosialisasi gitu ya. Kemudian pastinya ada juga rekayasa perangkat lunak. Nah, faktor ini yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user friendly. Nah, ini adalah yang sangat berperan dalam pembuatan sistem yang nantinya digunakan oleh manusia. Kemudian ada juga kecerdasan buatan, atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya ya, itu artificial intelligence, bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan manusia. Faktor ini berperan penting untuk menciptakan suatu sistem yang handal, canggih, dan menyerupai pola pikir manusia. Nah, ini AI ini seperti
Kalau misalkan kalian punya akun online shop ya, kalian browsing apa, nah itu nanti iklannya yang muncul seperti itu di media sosial. Itu sering saya temukan. Jadi saya browsing, contoh saya mencari kacamata di online shop. Ketika saya buka di sosial media, nggak tahu kenapa munculnya juga kacamata. Gitu ya. Jadi sekarang ini kecerdasan buatan ya cukup uh, canggih ya, sangat canggih menurut saya. Kemudian ada multimedia atau graphic design. Nah, ini seperti yang tadi sudah dibahas ya. Ini dia berperan dalam membuat tampilan yang menarik dan tidak membuat mata mudah lelah gitu ya. Multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dan komputer. Dengan adanya multimedia ini, tampilan suatu sistem yang dibuat akan lebih menarik dan mudah dimengerti manusia. Nah, kesimpulannya, interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian IMK itu merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. IMK memiliki tiga komponen, yaitu manusia, komputer, dan juga interaksinya. Nah, kemudian ada konteks tadi. Konteks IMK itu dikenal dengan UHCD, user, human, computer, dan design. Harusnya sih development ya, sorry ya. Kemudian manusia dan komputer itu berinteraksi melalui suatu tampilan atau antarmuka ya, interface. Kemudian ada bidang-bidang ilmu yang sangat berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Ada berapa tadi ya? Ada 10 ya. Itu adalah akhir dari bab pendahuluan kita, ya, pertemuan pertama kita. Jangan lupa mengisi presensi ya, dengan memberikan review bunga merah, ya. Silakan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, nantinya kita akan membahas tentang faktor manusia. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online saya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.